Kericuan terjadi antara warga dengan polisi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kericuan akibat warga menolak pembongkaran pagar tanah ulayat. Warga Desa Rindu, Botoi, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur terlibat kericuan dengan polisi dari Polres Nagekeo. Kericuan dipicu saat polisi akan membongkar pagar ke lokasi Waduk Lanbo. Ibu-ibu yang tak mampu melawan aparat yang akan membongkar pagar ke lokasi Waduk Lanbo bahkan nekat membuka baju. Beberapa pawon yang bertugas berusaha kembali menutup badan ibu-ibu. Meski demikian, aparat kepolisian tetap membongkar pagar yang dibangun warga. Masyarakat menganggap lokasi yang akan dibangun Waduk Lanbo merupakan tanah ulayat yang dikelola masyarakat. Masyarakat melakukan penghadangan karena hari ini masyarakat mendapat informasi bahwa ada polisi brimob dari Polres Nagekeo dan Satuan Brimob Ende yang akan masuk ke lokasi untuk melakukan pembongkaran dan pengukuran di lokasi yang ditolak oleh masyarakat. Usai terjadi kericuan, warga serta polisi dari Polres Nagekeo masih berada di lokasi pembangunan Waduk Lanbo. Penolakan pembangunan Waduk Lanbo telah terjadi sejak tahun 2000 silam. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan buruh pabrik alat kesehatan menggelar aksi di depan pabrik PT Taisan di Jakarta. Pendemo menuntut dipekerjakan kembali setelah dirumahkan perusahaan. Akibat dirumahkan selama 3 bulan, puluhan buruh pabrik PT Taisan menggelar aksi. Para buruh ini menuntut perusahaan agar mempekerjakan mereka kembali. Puluhan buruh berteriak-teriak sambil membentangkan poster protes di depan perusahaan di Jalan Rawa Melati, Kalideres, Jakarta Barat. Para buruh yang mayoritas wanita ini dirumahkan pihak perusahaan dengan alasan tidak adanya serapan barang produksi dan masih berlimpahnya barang produksi alat antigen. Aspirasi mereka didengar oleh pimpinan perusahaan supaya mereka dipekerjakan kembali. Banyaknya produk di dalam itu bukan jadi alasan mereka dirumahkan. Pihak perusahaan membenarkan merumahkan sekitar 800 orang karyawannya karena tidak ada serapan barang produksinya. Demonstrasi karyawan kami itu sangat menyesali atas apa yang telah terjadi. Hal ini disebabkan karena masih maraknya barang-barang impor di luaran, masih dibukanya keran-keran impor untuk alat antigen. Sedangkan yang terjadi saat ini, barang-barang kami tidak pernah dibeli oleh pemerintah terkait. Pihak perusahaan meminta kepada pemerintah untuk menyerap barang produksinya agar karyawan dapat bekerja kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews memberitakan. Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar pertemuan di Batam, Kepulauan Riau pada Rabu siang. Pertemuan yang digelar dengan sejumlah pemerintah daerah itu untuk menampung masukan dari pemerintah daerah terkait implementasi dan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah terus lakukan berbagai upaya guna mempercepat implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan 2 November 2020 lalu. Sejumlah langkah strategis dilakukan. Salah satunya melalui workshop yang diselenggarakan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Arief Budimanta menyampaikan bahwa workshop yang tidak hanya sekedar sosialisasi, namun sebagai pengenalan masalah dan pencarian solusi untuk melihat implementasi dan efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja di tiap-tiap daerah. Kita bicara mengenai aktivitas kehidupan ekonomi, investasi, itu lokusnya ya udah pasti ya daerah. Lokusnya udah pasti daerah. Kita bicara mengenai perizinan dasar, perizinan usaha maupun perizinan lanjutan, termasuk kemudian pelaksanaan dari aktivitas perizinan yang berubah pada saat ini menjadi perizinan yang berbasis risiko yang ditangani oleh ibu bapak sekalian.
Senada dengan Arief Budimanta, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi memaparkan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka percepatan investasi dan kemudahan pelayanan izin berusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Tadi sudah saya paparkan juga tentang perizinan yang ada di Kota Batam, khusus dilaksanakan oleh BP Batam. Ini semua berjalan lancar dan baik. Hanya satu saja yang belum terlaksana, yaitu tentang pemberian izin hutan lindung dan lingkungan. Masih di Kementerian Pusat, kita lagi berusaha bagaimana itu segera bisa pindah ke Kota Batam. Kegiatan ini merupakan inisiasi Kemensesnek selaku Sekretariat Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan mengundang 4 provinsi yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Lampung. Dari Batam, Kepulauan Riau, Yosepina Damaris, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, Malaysia berpesta gol ke gawang Laos pada laga grup B Piala AFF 2020. Safawi Rashid mencetak hat-trick untuk membawa Malaysia menang 4 gol tanpa balas. Malaysia berpesta gol kala berhadapan dengan Laos pada lanjutan Piala AFF 2020 di Stadion Bishan, Singapura. Laga baru berjalan 7 menit, Malaysia unggul berkat Safawi Rashid memaksimalkan umpan Arif Aiman. Harimau Malaya menambah golnya pada menit ke-34, kembali berkat Safawi Rashid yang juga memaksimalkan assist dari Arif Aiman. Syahrul Saad mencatatkan namanya di papan skor usai membobol gawang Laos memanfaatkan operan dari Badrul Bakhtiar. Pesta gol Malaysia ditutup hat-trick dari Safawi Rashid pada menit ke-80 memanfaatkan umpan yang diberikan oleh Kogileswaran Raj. Safawi looking for the hat-trick, which he gets. Menang 4-0, Malaysia memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 laga, sedangkan Laos masih belum mendapatkan 1 pun poin dari 2 laga yang sudah dijalani. Sementara itu Indonesia menghajar Kamboja pada laga perdana grup B Piala AFF 2020. Skuad Garuda menang telak 4-2. Priandi apakah Nadeo ternyata yang dimainkan Malaysia dan juga Laos. Indonesia meraih hasil positif kala menghadapi Kamboja pada laga grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bishan, Singapura. Laga baru berjalan 4 menit, Indonesia mencetak gol berkat Rahmat Irianto yang menanduk sepak pojok Evan Dimas. Kaki kanan Evan Dimas ke tiang 1, disambut dengan baik oleh Irianto. Tanggung jawab bola yang hilang dari. Pada menit ke-17, skuad Garuda menggadaikan keunggulannya, kali ini lewat sepakan Evan Dimas yang gagal dibendung barisan pertahanan Kamboja. Dari gol ini kita bisa lihat bahwa counter press yang dilakukan oleh Asnawi berhasil, dia merebut bola dan akhirnya Indonesia melakukan serangan cepat dan gol. Memasuki menit ke-33, pasukan Shin Taeyong mencetak gol ketiganya. Gol datang kembali dari tandukan Rahmat Irianto yang memaksimalkan sepak pojok Pratama Arhan. Gol ketiga, 3-0 Indonesia. 4 menit berselang, Indonesia kebobolan. Yue Safi mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan Kamboja. Diingatkan oleh sebuah ketidakhati-hatian dari pemain langsung. Pada babak kedua, skuad Garuda menambah gol berkat Ramai Rumakik pada menit ke-54. Untuk bisa menciptakan peluang yang sangat 6 menit berselang, anak asuh Keisuke Honda memangkas defisit. Gol datang usai tendangan bebas dari Prakmodi Udom membentur pagar hidup Indonesia dan gagal diantisipasi kiper Syahrul Trisna Fadilah. Pada sisa laga tidak ada gol tambahan dan skor 4-2 untuk Indonesia menjadi hasil akhir laga. 3 poin perdana ini membawa Indonesia di peringkat kedua grup B, sementara Kamboja masih di posisi keempat klasemen grup B dengan catatan 0 poin. Kemenangan yang sangat penting, skor 4-2. Pemirsa, pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali angkat suara buntut raibnya uang kontrak hak siar sebesar 25 miliar rupiah milik MNC Group
yang disetorkan ke pihak operator PT Liga Indonesia Baru. Liga 1 2020 akan mulai bergulir. Raibnya uang kontrak hak siar sebesar 25 miliar rupiah milik MNC Group yang disetorkan ke pihak operator PT Liga Indonesia Baru menuai tanggapan dari koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Akmal mengajak seluruh klub peserta Liga untuk mempertanyakan hilangnya uang itu. Akmal menambahkan dana yang raib itu bisa memenuhi beban gaji pemain di 18 klub selama 2 bulan. Selain itu, uang 25 miliar rupiah itu juga bisa digunakan sebagai dana pembinaan dan pengembangan sepak bola di tanah air. Ya, kasus dana hak siar PT MNC Aviation Network kepada PT Liga Indonesia Baru harus diusut tuntas karena ini menyangkut penggelapan dana yang sangat besar, di mana PT MNC sudah menyetorkan dana sebesar 39 miliar rupiah, tapi PT LIB baru mendapatkan dananya sebesar 14 miliar rupiah. Artinya kemana dana 25 miliar rupiah tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan, karena dana 25 miliar bukan uang yang kecil. Buat klub-klub sebagai pemegang saham Liga 1 sebanyak 18 klub, dana 25 miliar kalau dibagikan kepada 18 klub, masing-masing akan mendapatkan 1,2 miliar. Ini bisa menggaji para pemain mereka sebanyak atau selama 2 bulan. Nah, inilah yang kemudian klub-klub harus mempertanyakan kepada direksi PT LIB kemana uang 25 miliar yang hilang dari kontrak dengan MNC. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia FFI, Haritanu Sudibyo bertekad membawa tim nasional futsal lolos ke Piala Dunia. Tekad ini disampaikan saat membuka Kongres Federasi Futsal Indonesia 2021. Federasi Futsal Indonesia menggelar Kongres tahun 2021 di MNC Conference Hall, Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Kongres dihadiri oleh 34 asosiasi futsal provinsi se-Indonesia, Ketua Umum 24 klub provinsi Liga Futsal Profesional 2020, Komite Pemilihan FFI 2021, Komite Pemilihan Banding FFI, dan Delegasi Tim Nasional Futsal Indonesia Under 20. Kongres ini dibuka langsung Ketua Umum FFI Haritanu Sudibyo dengan semangat memajukan futsal tanah air melalui inovasi untuk menghasilkan resolusi yang konstruktif serta produktif bagi perkembangan futsal tanah air. Tentunya tadi dilaporkan kan semua kegiatan yang telah dilakukan selama periode 2019 sampai 2021 sampai hari ini. Karena ini kongres, jadi mengenai organisasi, mengenai kompetisi, mengenai pelatihan, pengembangan, dan juga lain-lain. Terus juga dipaparkan rencana ke depan tahun 2022. Apa saja yang akan dilakukan ya, termasuk ya organisasi, kompetisi, pembinaan ya, dan seterusnya. FFI menargetkan perolehan emas di SEA Games 2022, 4 besar AFC Futsal Championship 2022 menjadi nomor 1 di Asia Tenggara hingga melaju ke Piala Dunia. Khususnya jangka pendek ini persiapan menghadapi SEA Games di Vietnam tahun 2022 dan tentunya target jangka panjang itu adalah bisa masuk ke Olimpiade ya. Agar di Kongres FFI ini teman-teman bisa mendesain satu rencana program yang lebih terukur, lebih jelas, terutama untuk mencapai target 4 besar Asia dan dunia. Kongres FFI 2021 mengesahkan program kerja 2019 hingga 2021, program kerja 2022, dan penunjukan komite pemilihan, kongres pemilihan, serta komite banding pemilihan dan kongres pemilihan FFI 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 tidak membuat para pecinta olahraga berhenti beraktivitas. Kegiatan sekolah pelatihan sepak bola tetap digelar secara online untuk membantu pengembangan potensi dan inner strength anak Indonesia. B-Squad Academy kembali digelar pada tahun ini untuk mengembangkan potensi serta inner strength bagi anak melalui sekolah pelatihan sepak bola online. Inner strength atau kekuatan dari dalam ini merupakan hal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan calon pemain sepak bola yang handal. Dengan mengusung tagar Generasi Tiger, kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan karakter kuat dan positif anak serta kerjasama, tangguh serta disiplin.
harapannya ini semoga Biskuat Academy 2021 dengan membawa semangat menjadi generasi Tiger di Biskuat Academy ini diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan di sini kami Biskuat mendukung dan mengajak para orang tua, guru, pemerintah dan seluruh masyarakat untuk sama-sama mendukung kekuatan baik dari dalam anak Indonesia untuk menciptakan generasi Tiger. Biskuat Academy 2021 juga berkolaborasi dengan Kemenpora serta Kemenristekdikti. Sekolah sepak bola online ini terdiri dari 6 kelas, sedangkan penyelenggaraan Grand Final sekolah bola online ini akan diselenggarakan pada 30 Januari 2022. Dari Jakarta, Camar Hendra, Dipo Andi Muharom, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.